Selamat pagi siswa-siswi SKBB, para kerabat dan para sahabat. Kita berjumpa lagi di dalam program Sarapan Sorgawi. Mari kita menyapa dulu Allah Bapa kita di sorga. Kita naikkan pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam Kau berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan penuh kebaikan daripada-Mu. Kami percaya apapun yang boleh ada di dalam hidup kami, segala situasi dan kondisi, bahkan di tengah-tengah pandemi ini, kasih-Mu, kebaikan-Mu tidak pernah berkurang kepada setiap kami. Kenyangkan kami ya Tuhan dengan sarapan sorgawi-Mu agar jiwa kami menjadi sehat, rohani kami menjadi kuat, kami bertambah-tambah mengenal akan cinta-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Anak-anakku, kerabat dan sahabatku, minggu ini kita memasuki minggu ketiga ya. Minggu kedua, bisa dikatakan minggu kedua, minggu ketiga ya. Minggu ketiga ya, karena tanggal 22 di bulan Februari ini. Anak-anakku, judul daripada minggu ini, tema daripada minggu ini adalah hak dan kewajiban. Di dalam kita hidup di dunia ini ada hak dan kewajiban yang harus mau tidak mau itu harus ada. Tetapi seringkali banyak orang melupakan kewajiban, hanya ingat kepada haknya. Ya, seringkali mungkin anak-anak juga sedemikian. Selalu, mama, aku minta uang jajan dong. Mama, aku harus ini dong. Mama harus belikan aku baju baru dong. Papa, jangan lupa aku besok minta uang jajan. Ya, itu adalah hak kamu. Ya, untuk diberi makan. Ya, ada banyak sekali kita tahu hak kita. Misalnya kepada pemerintah. Ya, waduh, pemerintah harus menjaga keamanan rakyatnya. Ya, mana ini kok tidak ada polisi yang menjaga di sepanjang jalan? Mana ini kok di tengah-tengah pandemi ini pemerintah tidak memberikan bantuan? Karena banyak sekali kesulitan dan banyak orang kehilangan pekerjaannya, begitu. Ya, itu semua hak. Tetapi seringkali kita lupa akan kewajiban kita. Padahal tidak ada hak kalau tidak ada kewajiban yang dijalankan. Contohnya begini, ya. Kalau misalnya kamu sebagai siswi, sebagai siswa di SKBB, apa yang menjadi kewajiban kalian? Pertama, kalian harus membayar uang sekolah, ya, SPP. Kemudian apa itu saja? Kewajibannya tidak. Kalian harus ikuti aturannya. Kalian harus membuat tugas-tugas. Harus
mengikuti pelajaran sesuai dengan petunjuk guru. Setelah itu kalian baru bisa mendapatkan hak. Ketika kamu mendaftar, kamu bayar uang pangkal, kamu bayar uang sekolah, kamu berhak untuk meminta bagian kamu, yaitu diajarkan oleh guru, ya, pelajaran-pelajaran begitu. Tapi kalau bukan siswa-siswi SKBB, tidak bisa menuntut mengikut pelajaran di SKBB. Karena apa? Dia tidak membayar kewajiban, dia tidak melakukan kewajiban di SKBB, ya. Kemudian ketika kamu ikuti pelajaran dengan baik, kamu ulangan, mengerjakan tugas, maka kamu berhak mendapat nilai. Kalau kamu mengerjakannya dengan baik, maka kamu berhak mendapat nilai yang baik juga. Ya, jadi tidak mungkin kita bisa mendapatkan hak kalau kita tidak melakukan kewajiban kita. Mari kita pada hari ini kita mau melihat apa yang menjadi kewajiban kita terhadap Tuhan, ya. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah kewajibanku kepada Tuhan, ya. Mari kita mau lihat di dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25 dan 27. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Ya, perhatikan baik-baik, ya. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ya, perhatikan, ya. Kewajiban kita sebagai umat Tuhan adalah beribadah. Beribadah. Ya. Lalu apa sih itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Apa artinya beribadah? Beribadah artinya perbuatan untuk menyatakan pengabdian kepada Allah berdasarkan ketaatan dalam melakukan perintahnya. Jadi tindakan kita, perbuatan kita yang merupakan pengabdian kita kepada Tuhan, ya. Dengan cara bagaimana? Taat melakukan perintahnya. Itulah namanya beribadah. Kalau kamu hidup beribadah, maka dikatakan Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Tuhan juga akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Itu adalah hak kita. Nah, sekarang masalahnya, apakah kamu sudah beribadah? Apakah sekarang kamu sudah benar-benar taat melakukan perintah Tuhan? Kalau kamu sudah beribadah artinya bukan hanya sekedar berdoa, baca Alkitab dan ke gereja. Sekarang gak bisa datang ke gereja, beribadah di rumah, ya. Hanya mendengarkan firman Tuhan? No. Beribadah artinya kita mengatakan bahwa saya mengabdi, saya menyembah kepada Tuhan. Ya, dengan cara apa? Saya taat melakukan perintahnya. Mari kita mau lihat dulu ayat yang ke-27. Kengerian terhadap Aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan Aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Artinya apa? Selain Tuhan memberkati roti makanan kita, air minuman kita, dan menjauhkan penyakit dari hidup kita, Tuhan juga akan melindungi kita, membela kita terhadap musuh kita, orang-orang yang berniat melakukan kejahatan terhadap kita. Ya, kita mau lihat di dalam kitab Hakim-Hakim, ya, sedikit ada beberapa ayat, ya. Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-11. Kita mau lihat kitab Hakim-Hakim pasal kedua ayat yang ke-11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Jadi meninggalkan Tuhan,
ya, tidak beribadah kepada Tuhan, itu merupakan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Ya, lalu kita mau lihat lagi nih ayat yang ke-13 dan 14. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Ya, Baal itu adalah dewa, Asyitoret itu adalah dewi, ya, dewi-dewi. Ya, Tuhan paling tidak suka, Tuhan paling marah apabila ada manusia yang menyembah kepada dewa-dewa dan kepada dewi-dewi. Ayat yang ke-14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Ya, coba kita lihat bagaimana mereka orang Israel bisa mendapatkan haknya kalau mereka tidak melakukan kewajiban mereka. Tuhan mau kita hidup beribadah kepadanya. Hidup beribadah artinya kita taat melakukan perintahnya. Mari anak-anakku yang Tuhan sayang, para kerabat dan para sahabat, berapapun usiamu, kita mau belajar menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan kita, yaitu dengan cara beribadah kepadanya, bukan kepada dewa-dewi. Karena apa? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini di atas dewa, di atas dewi. Ya. Dia lebih dari segala apapun yang ada di dalam dunia ini. Kepada Dialah kita patut beribadah. Kepada Tuhan yang tidak terlihat tetapi Dia ada. Dia yang memegang nafas hidup kita. Dia yang menuntun, merencanakan kebaikan dalam hidup kita. Dia tidak pernah merancangkan kejahatan. Apabila engkau dan saya hidup tidak beribadah kepada Dia, tidak melakukan kewajiban sebagai umat ciptaannya, tidak melakukan kewajiban beribadah kepada Tuhan yang benar, oleh sebab itulah kita tidak bisa menuntut hak kita. Mari kita mau belajar. Kita mau belajar mengerti apa kewajiban kita terhadap Tuhan. Maka Tuhan katakan kita mempunyai hak untuk diberkati. Kita mempunyai hak untuk menjadi sehat. Kita mempunyai hak untuk dilindungi dari yang jahat. Mari kita dengarkan pujian yang satu ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pujian yang luar biasa. Terima kasih karena Tuhan selalu mengingatkan kami bahwa kami adalah umat ciptaan Tuhan yang hidup,
Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bukan dewa dan dewi. Dan kepadamulah kami harus wajib beribadah, menyembahmu, mengabdi kepadamu dengan melakukan perintahmu dengan taat. Ampuni kami kalau selama kami ini kami tidak mengenal Tuhan kami dengan benar, kami tidak beribadah kepada Tuhan yang benar, sehingga seringkali kami mengalami banyak kekecewaan dalam hidup ini. Ampuni kami kalau sebagai siswa-siswi kami juga tidak melakukan kewajiban kami. Kami malas belajar, kami bolos, tetapi seringkali kami menuntut hak-hak kami sebagai seorang pelajar. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni setiap kami. Kami mau belajar, kami tidak hanya minta diberkati oleh-Mu, kami tidak hanya minta kesembuhan daripadamu, kami tidak hanya minta perlindungan kepadamu, tetapi kami mau belajar melakukan kewajiban kamu, beribadah kepadamu dengan taat. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita mau beribadah kepadanya dengan taat dan setia kepada satu-satunya Tuhan yang ada di dunia, yang menciptakan dunia ini, yang memberi nafas hidup kepada manusia, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.